Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Tambak Nila Bioblog Sugino Sugi Bekasi. Untuk kegiatan pagi ini teman-teman, saya akan sedikit cerita saja tentang kegiatan kami secara yang berhubungan dengan lingkungan hidup ya tentunya. Jadi setelah saya merubah sistem untuk budidaya kolam-kolam kami ini menggunakan sistem bioblok, ternyata secara tidak sadar saya telah melakukan pembangunan si ekosistem untuk jenis air teman-teman. Jadi ini yang secara tidak sadar saya dengan si probiotik yang sudah kita lakukan ini, ternyata disadari atau tidak, saya telah melakukan si membangun ekosistem dengan cara buatan, yaitu mengembalikan kondisi air yang ada di kolam ini menjadi seakan-akan kembali ke air yang di hutan-hutan, sehingga untuk apa yang kita letakkan di sini ya tentunya yang berhubungan dengan si ikan, dengan adanya si bakteri atau si mikroorganisme dari si probiotik yang kita tebarkan, ini telah membuat lingkungan air yang ada di sini semua menjadi kondisi baik atau bagus. Jadi menjadi kondisi yang layak dihuni oleh si hewan-hewan, atau juga karena yang kita targetkan ikan, maka ini ikan nila yang dari yang semula kita beli hanya ukuran 34, terus akhirnya sudah menjadi sebesar-besar itu ya, teman-teman bisa lihat ini, dan ini menunjukkan ekosistem air yang ada di sini baik. Itu terlihat ikan-ikan itu gemuk, terus dia hidup beranak pinak. Itu kalau teman-teman lihat, kita tidak pernah meletakkan ikan kecil di sini, tapi itu berkembang biak, bahkan sudah kita ambilin terus menerus untuk si ini ya, anak-anaknya ini udah angkatan ketiga ini teman-teman ya, angkatan ketiga. Jadi ini sudah seperti ini kondisinya. Jadi teman-teman bisa lihat dari ujung sebelah sini sampai ujung sebelah sana ini ya, ini penuh burayak-burayak yang sudah ukurannya mencapai 2 cm, 1 cm seperti itu. Nah, ini menunjukkan ekosistem yang saya buat secara tidak sadar ya, dengan merubah sistem budidaya ikan yang tadinya dengan si gurameh itu menggunakan sistem konvensional menjadi sistem bioblok dengan jenis ikan nila, maka secara tidak sadar telah merubah lingkungan hidup air yang ada di sini itu menjadi sangat baik. Nah, kita bisa tunjukkan sekarang ini yang besar-besar ya, ini campuran si bibit beli dan burayak yang pertama yang jumlahnya sekitar 200-an. Ini sudah sebesar-besar ini ya. Ini kalau kita diem keluar semua nih teman-teman, ngambang dia karena cari hangat. Nah, ini kolam ini teman-teman, ini dari 2017 kita buat. Iya betul, 2017 kita buat sampai berubah menjadi ini, menjadi si sistem bioblok. Baru kali ini kolam kami hampir semua penuh ya. Penuh itu dari hasil pemindahan sendiri teman-teman ya, bukan dalam pengertian kita belanja itu ya. Nanti kita dekat ke sana, ini ada
sulit, takut nanti nyebur. Nah, ini siap. Jadi air ini udah siap, saling terkoneksi. Jadi semua air yang ada di sini saling terkoneksi. Waktu zaman masih mainannya gurame, kami tidak berani mengkoneksi seluruh air yang ada di kolam ini menjadi satu, karena sangat berisiko. Sekali kena virus maka habis semuanya ikan yang kami punya. Kalau dengan cara ini atau dengan si ekosistem yang saat ini, kami dengan PD-nya semua air di sini saling interkoneksi. Jadi kalau sebagai contoh ini ya teman-teman, ini ada overflow ya namanya. Jadi kalau meluap dia akan ini. Nah teman-teman lihat, dia keluar nih air. Jadi ini air keluar dari suplai yang air mengalir dari situ. Ya, kita deketin. Dia masuk ke sana, semuanya sentralnya ada di pojok ini. Semua terkoneksi, baik yang pembuangan maupun yang untuk overflow-nya. Nah, ini penambahan air. Jadi penambahan air, kita cukup membuka salah satu dari air yang ada, semua sudah terkoneksi seluruh sistemnya. Ini kenapa kok seberani itu? Karena saya sudah begitu yakin bahwa ekosistem yang ada di sini sudah bisa saya bangun dengan baik, dan ini indikatornya ya. Ini ikannya ada semua, dan termasuk ini angkatan yang ke seharusnya satu ini, dua ini, tiga yang sana tadi jauh, ini yang 4 harusnya teman-teman. Ini harusnya 4, tapi jumlahnya sepertinya kemarin salah desain waktu terjadi interkoneksi, banyak ikan-ikan si buraya itu lari ke sini dimakanin. Nah, terakhirnya kita cabut. Nah, ini berarti yang angkatan kelima. Jadi selama kami budidaya si nila ini sudah 5 kolam kami bisa kami penuhi. Ini ekosistem yang berhasil kami lakukan buat untuk si jenis air. Nah, ini sudah panen lagi teman-teman ya. Ini sudah panenan dari sini. Ini panenan di sini terganggu karena sudah begitu banyak predator. Jadi predator itu anak-anak kecilnya itu loh. Itu harus diambil. Kalau tidak diambil, dia tidak akan kita tidak akan panen, karena biasanya yang kecil-kecil itu sama indukan yang sedang menetas dicuekin, padahal dia makanin. Jadi waktu dia menetas dimakan. Nah, ini yang nila kenangan, nila hitam, ini juga sudah anaknya sudah cukup lumayan. Namun kami akan evaluasi apakah nila hitam nanti kita akan terus kita kembangkan, dan nanti kita bisa kembangkan lebih banyak lagi untuk ekosistem kalau sudah jadi. Artinya bisa ada celah-celah yang ada di situ kita buat suatu parit nyambung sampai ke depan. Lalu mungkin tidak perlu besar teman-teman, mungkin 80 cm saja diameternya, tingginya juga kurang lebih sekitar 18-90. Kita interkoneksi ke depan, sudah jadi kolam yang sangat panjang, dan itu tentu sangat menarik. Baik, kita tunjukkan bahwa ekosistem yang kita bangun itu sudah berhasil. Ini nila kenangan. Nah, ini nila kenangan teman-teman. Oh ya, itu kelihatan. Kita pancing nanti itu ya, keluar nanti. Ya, sudah besar-besar teman-teman. Jadi sebenarnya sudah bisa dijual. Ya, ini beratnya mungkin bisa 1,4 kilo, 1,3 kilo mungkin hampir. Itu sudah bisa dijual, tapi masih dipelajari dulu, belum berani menjual dulu. Kita pelajarin sampai ini. Nah, ekosistem yang kita bangun, kita kembangkan lagi. Kebetulan si Junior, anak saya seneng, dia miara koi. Kita lihat di sini. Halo koi. Koi. Kamu muncul nih teman-teman.
keenakan. Ya, si koi keluar. Oke, halo. Halo koi. Ya. Ya. Nanti bisa kita kembangkan. Mungkin saya baru kepikiran untuk mengelola arwana satu pasang gitu saja untuk kedepannya, karena masih cukup banyak ya lahan-lahan di sela-sela itu kita manfaatin menggunakan kontainer-kontainer yang besar. Sekarang kita lihat ekosistem yang untuk akuarium. Ekosistem yang untuk akuarium, teman-teman. Ini tadi baru dibersihkan, terus ditambah air dari kolam yang nila kenangan. Ini seperti ini. Ini hampir-hampir nggak pernah dikasih makan. Kalaupun ngasih, ya belum tentu seminggu atau 2 minggu sekali. Tapi nyatanya sehat-sehat. Ini kotor karena tadi baru ditambahkan, dia perlu pengendapan. Ini air dari si kolam, ya. Keren toh? Ya, ini akuarium. Tidak perlu pusing, kita merawatnya simpel-simpel saja. Oke. Yang ini ini peliharaannya si istri, masing-masing punya. Jadi senangnya Mas Koki, dia senang sekali. Airnya nggak pernah diganti, nggak pernah diapa-apain. Karena rajin ngasih makan, dia sampai gendut sekali. Terus berikutnya lagi ya airnya tentu jadi keruh, tetapi tetap aman karena di situ ada si bakteri pengurainya. Dan kelebihannya, kalau misalkan tidak dikasih makan pun, ya dia akan baik-baik aja, makanin dulu sisa-sisa uraiannya. Ini yang paling ekstrim. Jadi kalau teman-teman lihat, ini si kemungkinan bawal atau piranha saya tidak tahu, tapi yang jelas besarnya hanya segitu-gitu saja. Ini dari bulan Maret 2023 tidak pernah dikasih makan, juga tidak pernah diganti airnya, tidak pernah ditambah juga. Inilah ekosistem yang kami tunjukkan ke teman-teman secara total, bahkan nanti bisa kita kembangkan dengan udang, dengan yang sifatnya masih air tawar. Pokoknya banyak sekali ide-ide yang bisa kita kembangkan kalau kita bisa membangun ekosistem seperti di sungai zaman-zaman dulu. Nah, ini sebenarnya yang kita targetkan. Nah, nanti bagian berikutnya saya akan melakukan bagaimana cara merawat ekosistem, apakah ekosistem itu perlu diriset. Menurut saya jangan pernah meriset ekosistem. Nah, tentu nanti satu bahasan tersendiri. Oke, sekian ya teman-teman untuk berbagi ide atau pengalaman dalam hal mengelola ikan. Lebih khusus untuk nila sistem biolog. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.